Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wan Rizwan dengan NIM akhir 040 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus UTS SSI di mana terdapat beberapa stasiun kerja di mana yang pertama itu ada kedatangan kain dengan kapasitas 100 dengan kapasitas 1000 pengukuran, lalu pemotongan downtime dengan downtime 10 menit dan masa pendingan dada 3 menit. Selanjutnya ada buffer dengan kapasitas infinite agar tidak terjadi penumpukan pada proses pemotongan ke penjahitan. Selanjutnya ada penjahitan, lalu kedatangan gagang dengan kapasitas 1000 unit, lalu conveyor input, lalu ada pemelituran, perakitan, conveyor input dengan kapasitas 100 dengan kapasitas infinite, QC, gudang reject dengan kapasitas 1000 unit, dan gudang produk jadi kapasitas 1000, kantin dengan kapasitas 100. Selanjutnya ada entities di mana di sini kain raw material untuk salah satu raw material pada kipas dan juga gagang salah satu raw materialnya juga. Di sini ada produk baik untuk pada proses QC jika pada saat QC mendapatkan produk baik maka diteruskan ke gudang reject. Jika mendapatkan produk reject maka diteruskan ke gudang reject. Selanjutnya ini ada produk jadi di mana sudah melewati QC. Lalu untuk resource-nya di sini ada 4 operator dengan 2 operator transfer. Yang operator 2 operator transfer ini memiliki shift yang berbeda, di mana operator transfer sini satu ini untuk 4 jam pertama dan operator transfer 2 untuk 4 jam selanjutnya. Di sini ada Arrival, di mana Arrival ini kedatangan bahan baku raw material. Di sini ada kain dan gagang. Lalu untuk atributnya ada ATT1 di sini untuk digunakan untuk isi, lalu tipe kain ini digunakan untuk pemotong. Selanjutnya ada shift. Di sini shift ini karena ada 2 operator transfer dibagi menjadi 2 shift. Di sini untuk operator yang pertama ini ada shift pertama di sini saya membuat dari jam dari jam 8 PM menuju ke dari jam 8 PM ke 12 PM. Begitu juga untuk shift yang kedua dari jam 12 PM ke 4 PM. Untuk shift yang pertama ini ada dari jam 8 AM sampai ke 12 PM. Dan untuk shift yang kedua itu ada 12 PM menuju ke 4 AM. Begitu. Selanjutnya ada part network. Di sini ada yang pertama itu ada kedatangan bahan baku, kedatangan kain, lalu diteruskan oleh operator transfer menuju ke pengukuran dengan jarak 12 meter, lalu pengukuran menuju ke pemotongan jaraknya 15 meter, pemotongan ke buffer jaraknya 16 meter, buffer ke penjahitan jaraknya 9 meter, begitu seterusnya sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada di processing. Di sini untuk yang pertama itu ada kedatangan bahan baku dengan routingnya itu di untuk routingnya itu destinasi routingnya itu ada di pengukuran dengan move logicnya diteruskan oleh trans di operator satu atau operator 2. Kita lihat di sini. Selanjutnya ada pengukuran, lalu untuk routing sedang menuju ke pemotongan,
pemotongan utensilnya menuju ke penjahit dengan presentasi yaitu ada 0,6% dan 0,4%. Selanjutnya buffer menuju ke penjahitan, penjahitan menuju ke perakitan, lalu untuk bahan raw material yang berbeda di sini gagang, gagang, lalu kedatangan lokasi itu di kedatangan gagang menuju ke conveyor input menuju ke pemelituran, pemelituran menuju ke perakitan, perakitan menuju ke conveyor output, di conveyor output diteruskan ke QC lalu diperiksa oleh operator QC, lalu apabila produk tersebut tidak ada mengalami kecacatan maka diteruskan ke gudang produk jadi. Apabila produk tersebut mengalami kecacatan maka diteruskan ke gudang reject. Oke, selanjutnya kita melakukan simulasi. Di sini saya membuatnya seperti ini ya, kalender date dengan SIM beginnya itu di 30 Maret hari Senin dimulai jam 8 AM, lalu SIM N ini ada diakhiri SIM N ini di hari Sabtu jam tanggal 2 Mei jam 4 sore. Pas 1 bulan untuk ininya hour ya. Lalu nomor aplikasinya kita bikin 30. Nah, oke. Gunakan simulasi. Oke, simulasinya sudah selesai. Di sini kita bisa lihat hasil simulasinya. Di sini kita pilih all, di mana untuk entity activity-nya saya ingin membahas di total eksis untuk produk jadinya. Selanjutnya kita akan me- menguji uji normalisasi dan uji validasi pada data simulasi ini dengan data simulasi historis. Oke, di sini saya sudah mengerjakan untuk uji normalisasi dan uji validasi. Di sini pada uji normalisasi bisa diambil kesimpulan bahwa nilai skewness data historis sebesar 0,375 dan simulasi sebesar 0,198. Nilai tersebut mendekati angka 0 sehingga bisa dibilang relatif simetris sehingga nilai kurtosis historis sebesar 0 min 0,367 dan simulasi sebesar min 0,556 menunjukkan distribusi yang sedikit lebih datar dari distribusi normal, namun dalam hal batas yang dapat terima. Sehingga uji normalisasi ini dapat diasumsikan normalitasnya terpenuhi dan uji T parametrik sudah tepat. Nah, untuk uji validasi, di sini didapatkan nilai T statistik sebesar 25 min 25,39 dengan p-value detailnya ini sebesar 2,33 yang jauh lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,5. Nah, hal ini berarti H0-nya itu ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara data historis dan data simulasi. Alasan kenapa perbedaan ini sangat tinggi, mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama itu di sini pada saat simulasi
saya melakukan simulasi sebanyak 6 verification sebanyak 30 dan untuk run length-nya itu selama 1 bulan. Mungkin hal tersebut dapat dapat membuat datanya itu terlalu perbedaannya terlalu besar. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan eh, tiga skenario, di mana untuk skenario satu menambah sistem pendingin pada mesin pemotong sehingga downtime-nya menjadi setengahnya, yaitu 1,5 menit. Untuk skenario 2 mesin baru boleh didinginkan setelah 15 menit pemakaian, bukan 10 menit. Nah, downtime-nya tetap 3 menit. Dan skenario 3 menambah jumlah kedatangan kain yang awalnya 10 kali menjadi 15 kali. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan pada perbandingan sistem satu dan sistem 2 tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan sistem satu dengan sistem 3 begitu juga tidak ada perbedaan signifikan, dan sistem satu dan dengan sistem 4 begitu juga tidak ada perbedaan signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.